Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Febriani, mahasiswi Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia, jurusan akuntansi semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang liabilitas jangka panjang. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Sebelum kita memasuki ke materi liabilitas jangka panjang, alangkah lebih baiknya kita harus tahu apa sih itu liabilitas. Di sini pengertian liabilitas atau yang disebut juga pasifa atau utang merupakan suatu kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain saat jatuh tempo. Jadi, dengan singkatnya, liabilitas tersebut merupakan suatu kewajiban perusahaan berupa utang yang harus dilunasi saat jatuh tempo tersebut telah mulai. Di sini juga ada pengertian liabilitas dalam akuntansi. Liabilitas merupakan salah satu komponen persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana aset tersebut merupakan harta atau kekayaan perusahaan dan liabilitas tersebut merupakan utang atau kewajiban dari perusahaan, dan ekuitas merupakan modal dari perusahaan tersebut. Terus, liabilitas menurut kerangka dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan KDP 2LK, menjelaskan bahwa liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi, liabilitas sendiri merupakan peristiwa masa lalu, dan untuk pelunasan liabilitas tersebut pada masa kini yang mengharapkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada karakteristik liabilitas. Yang pertama, memiliki jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, sebagai transaksi atau kejadian yang sudah terjadi sehingga mewajibkan entitas. Yang ketiga, wajib diselesaikan dengan cara melunasinya. Dan yang terakhir, membutuhkan aset dan entitas lain untuk menyelesaikan liabilitas tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada jenis liabilitas. Yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek, dan yang kedua itu ada liabilitas jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek atau yang sering disebut dengan current liabilities merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka pendek. Dengan kata lain, sebagai kewajiban yang memiliki batas pembayaran kurang dari setahun. Misalnya per bulan, per kuartal. Per kuartal itu 3 bulan ya, maupun per semester. Nah, per semester itu adalah 6 bulan. Dengan istilah lain, liabilitas jangka pendek ini sering disebut juga dengan utang lancar loh. Mengapa disebut dengan utang lancar? Karena pembayaran utang tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam kurung waktu kurang dari setahun. Misalnya contohnya seperti utang gaji, yang dimana kan utang gaji tersebut dibayar per bulan, bukan
per tahun. Jadi pelunasannya itu secara terus-menerus dalam jangka waktu kurang dari setahun. Oke, lanjut. Di sini ada komponen liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu utang dagang, kedua utang wesel, ketiga beban yang perlu dibayarkan, yang keempat utang gaji, dan yang terakhir itu utang pajak. Nah, sekarang kita masuk ke liabilitas jangka panjang. Pengertian liabilitas jangka panjang atau yang sering disebut dengan long term liabilities merupakan kewajiban suatu perusahaan yang jangka waktu pembayarannya relatif lama, bisa 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tergantung siklus keuangan perusahaan. Nah, dengan istilah lain, liabilitas jangka panjang ini disebut juga utang tidak lancar. Mengapa disebut utang tidak lancar? Karena perusahaan tidak mampu melunasi utang tersebut kurang dari 1 tahun. Oke. Di sini ada jenis-jenis liabilitas jangka panjang. Yang pertama itu utang obligasi, yang kedua utang wesel jangka panjang, yang ketiga utang hipotek, dan yang keempat itu utang kredit bank jangka panjang. Lanjut, utang obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan. Surat ini sebagai bukti yang menyatakan bahwa investor atau pemegang surat obligasi meminjam sejumlah uang kepada sebuah badan bisnis atau perusahaan yang mengeluarkannya. Oke, di sini ada jenis obligasi. Yang pertama itu jenis obligasi berdasarkan penerbitnya, yaitu ada pemerintah, korporasi, dan daerah. Yang kedua itu jenis obligasi berdasarkan prinsipnya, yaitu ada konvensional dan syariah. Nah, di sini ada contoh soal dari utang obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT ABC menerbitkan obligasi senilai 8 miliar dengan bunga 9%, jangka waktu 20 tahun, pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan untuk pembayaran bunga obligasi. Yuk sama-sama kita cari jawabannya. Nah, yang pertama itu jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi tanggal 1 Januari 2012. Di sini jurnalnya kas pada utang obligasi, di mana jumlahnya 8 miliar didapat dari nominal penerbitan obligasi yang tadi pada soalnya senilai 8 miliar. Oke, lanjut. Yang soal nomor 2 itu kan untuk pembayaran bunga obligasi. Sebelum kita membuat jurnalnya, kita harus mencari berapa sih bunga obligasi tersebut, yaitu rumusnya 6/12 dikali 9% dikali 8 miliar. Nah, misalnya kawan-kawan ini bertanya-tanya 6/12 ini dapat dari mana? 6/12 itu dapat dari, kita kembali sebentar ya, dapat dari jangka waktunya tadi itu kan 20 tahun dan pembayaran bunga itu setiap tanggal 1 Juli. Nah, di sini kan penerbitan obligasinya tanggal 1 Januari dan pembayaran bunganya tanggal 1 Juli.
Yuk kita hitung sama-sama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti 6 bulan kan, teman-teman? Jadi kita tulis di situ 6/12 dikali dengan 9%, yaitu bunga dari obligasi tersebut, dan dikali dengan nominal dari obligasi tersebut. Dapatlah hasilnya 360 juta. Sekarang jurnalnya yaitu beban obligasi pada kas senilai 360 juta. Kita lanjut ya. Nah, di sini utang wesel jangka panjang. Utang wesel jangka panjang adalah jenis utang wesel yang memiliki jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pemberi dan penerima pinjaman. Nah, di sini ada contoh soalnya juga. Pada tanggal 31 Desember 2010, PT ABC meminjamkan uang sebesar 60 juta dengan menarik promes dengan bunga 12%. Promes tersebut akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan, diangsur setiap tanggal 31 Desember. Jadi soalnya itu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas dan untuk mencatat angsuransi pertama. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, di sini jurnal pertamanya itu untuk mencatat transaksi 31 Desember 2010 itu pada saat meminjamkan uang sebesar 60 juta tersebut. Jadi, jurnalnya kas pada utang wesel senilai 60 juta rupiah. Selanjutnya itu kan mencatat angsuransi pertama. Jadi sebelum kita ke jurnal, kita ke pembahasannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kan asuransi per tahun sebesar 60 juta. Dibagi dengan 6. 6 itu dapat dari mana? 6 itu dapat dari soal tadi, yaitu 6 kali angsuran per tahunnya tadi itu kan. Dapatlah hasilnya 10 juta. Nah, terus beban bunga weselnya kan tadi soal itu kan bunga weselnya yaitu 12%. Jadi kita masukkan ke jawaban 12% dikali dengan nominal utang weselnya 60 juta. Jadi dapatlah hasilnya 7.200.000. Sekarang kita ke jurnalnya, yaitu utang wesel, beban bunga wesel pada kas, di mana utang wesel tersebut 10 juta dan beban bunga wesel yaitu 7.200.000 dan kas yang keluar adalah 17.200.000. Nah, sekarang kita ke hutang hipotek. Hutang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian utang tersebut, kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Jadi contoh pinjaman hipotek ini yaitu misalnya kredit bank, di mana kredit bank itu kan kita memberikan jaminan berupa jaminan sertifikat tanah, yaitu sertifikat tanah itu kan merupakan harta tidak bergerak. Nah, selanjutnya ini ada contoh soalnya. Pada tanggal 1 April 2009, PT ABC mendapat pinjaman sebesar 100 juta dengan jangka waktu 10 tahun dan bunga sebesar 12% per tahun.
dibayar tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Sebagai jaminan diserahkan sebidang tanah. Pinjaman diangsur 10 kali dengan angsuran 10 juta per angsuran. Jadi, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pinjaman tersebut. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi peminjaman tanggal 1 April 2009, yaitu kita cari terlebih dahulu beban bunga hipotek, yang dimana tadi kan 100 juta dikali dengan 12% dari bunga tersebut dan dikali dengan 6/10, yaitu pada saat kita dapat bunganya. Nah, kan pada tanggal 1 Januari itu kan kita mendapatkan pinjaman dan bunganya itu dibayar pada saat 1 April dan 1 Oktober. Jadi April ke Oktober yuk kita hitung sama-sama. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi 6 bulan ya. Maka kita tulis 6/12 dibagi dengan 10 angsuran. 10 kali angsuran tadi yang di soal ya kawan-kawan. Jadi dapatlah hasilnya 600.000. Jadi jurnalnya kas beban bunga hipotek pada utang hipotek, di mana kas yang kita terima yaitu 99.400.000 dan beban bunga hipoteknya sebesar 600 dan utang hipoteknya yaitu 100 juta. Lanjut kita ke utang kredit bank jangka panjang. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di sini contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2011 PT ABC mendapat pinjaman dari Bank Permata sebesar 100 juta dengan bunga 10%. Jadi buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi pada tanggal 1 Januari 2011 yaitu kita cari dulu berapa sih bunga pinjaman bank tersebut, yaitu dengan cara kita mengalihkan nominal dari pinjaman tersebut dikali dengan besar persentase bunga tersebut. Dapatlah hasilnya 10 juta dan jurnalnya yaitu kas beban bunga pinjaman pada utang bank. Kasnya yaitu 90 juta, beban bunga pinjaman yaitu 10 juta dan utang banknya yaitu 100 juta. Nah, jadi pembahasan tentang materi liabilitas jangka panjang sampai situ dulu ya kawan-kawan. Terima kasih.